Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Tourism Digital Marketing. Sebagai pemula dalam menjalankan bisnis travel agent dari rumah atau dari desa tempat Anda tinggal, pasti kebayang pusingnya ya. Anda harus mulai dari mana, kemudian modal kerjanya gimana, lalu apa yang harus dipersiapkan sebelum Anda terjun ke lapangan dan mencari pasar. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi dunia back office sebuah travel agent. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan bell supaya Anda tahu setiap kali saya mengupload video yang baru. Hai, saya Madeleine Sophie, saya praktisi di bidang pariwisata dan pemasaran. Dan di channel ini saya berbagi tips bagaimana caranya menjalankan travel agent bagi pemula yang memulai bisnisnya dari rumah atau dari desa tempat Anda tinggal dengan menggunakan perangkat yang mudah dan murah, bahkan juga gratis. Baik, kali ini kita akan melihat lebih dekat lagi bagaimana sih cara kerja travel agent di belakang layar. Oke, kita langsung aja. Kita ke back office. Divisi yang pertama adalah divisi ticketing dan reservation. Di sini, tim dari travel agent akan mengelola semua pesanan dari pelanggan. Divisi ini adalah bagian yang utama di dalam travel agent. Karena di dalam menjalankan travel agent, tentu yang paling banyak dijual adalah tiket. Tiket penerbangan domestik ataupun internasional. Juga tiket kereta api, baik itu kereta api di Indonesia, Europass, atau GR yang ada di Jepang, ataupun tiket untuk cruising atau kapal pesiar. Nah, di divisi mereka ini mereka harus memastikan bahwa setiap rincian perjalanan telah diatur dengan baik. Mulai dari schedule-nya, rute, kelas penerbangannya, apakah akan duduk di kelas ekonomi ataukah first class, dan biasanya divisi ini memiliki booking system yang dapat terkoneksi atau memiliki API yang langsung nyambung dengan penerbangan, sehingga memiliki akses untuk melihat apakah seat masih ada di rute tersebut, di tanggal tersebut, di jam tersebut. Dan juga selain seat yang tersedia, mereka juga bisa melihat kelas apa yang masih ada. Apakah kelas promo masih ada, kelas ekonomi, atau kelas bisnis, atau kelas first. Tiketing ini juga memiliki akses untuk dapat mengissue tiket atau mengeluarkan tiket yang terkoneksi dengan penerbangan. Jadi tiketnya yang dikeluarkan ini adalah tiket resmi yang memang sudah terkoneksi dengan penerbangan, sehingga nanti pada saat check-in itu adalah tiket yang memang dapat digunakan untuk terbang. Nah, bagi Anda, para pemula yang ingin memiliki akses sendiri atau booking system sendiri, Anda bisa mendapatkan informasi lengkap di deskripsi di bawah ini. Jadi silakan aja. Tapi kalau Anda memang travel agent yang sudah memiliki NIB ya. Oke, divisi yang kedua adalah tour operation. Ini adalah divisi yang paling ramai dan menurut saya paling banyak dramanya. Di divisi ini mereka harus punya banyak sekali kontrak atau MOU dengan macam-macam vendor. Misalnya, mereka harus punya kontrak atau kerjasama dengan tour operator, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Mereka punya kontrak dengan hotel-hotel yang ada di dalam Indonesia ataupun di luar negeri. Mereka juga punya deal kontrak dengan jasa transportasi di dalam negeri ataupun di luar negeri, mulai dari mobil mewah yang VIP, mobil van untuk 10-11 orang, sampai ke bus yang kapasitasnya mungkin sampai 60 orang. Divisi ini juga harus punya kontak dengan local guide, dengan tour leader, freelance, untuk bisa membantu mereka nanti kalau ada grup yang berangkat. Tugas dari tour operations adalah memastikan bahwa pelanggan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nggak cuma apa yang mereka butuhkan. Mereka harus memastikan bahwa perjalanan ini lancar, nyaman, dan menyenangkan. Misalnya, mereka harus memastikan bahwa pelanggan telah dijemput di bandara dengan tepat waktu. Mereka bisa mendapatkan transportasi yang bagus dan baik dan bersih. Mereka bisa makan enak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kalau misalnya harus makanan halal, mereka harus menjamin bahwa pelanggan mendapatkan makanan yang halal. Atau pelanggan ingin makanan yang unik, mereka juga harus jamin bahwa pelanggan mereka mendapatkan makanan yang unik selama perjalanan. Mereka harus memastikan mendapatkan driver yang sopan, yang baik, yang ramah, yang care. Mereka juga harus menjamin bahwa peserta bisa mengikuti atau berkunjung ke objek wisata yang lengkap sesuai dengan perjanjian di itinerary. Dan juga tentunya pelanggan juga nyaman kalau mereka ingin berbelanja. Dan masih banyak hal kecil
yang harus diperhatikan oleh divisi ini. Salah satu bagian dari divisi ini yang cukup krusial adalah bagian visa. Karena untuk memasuki sebuah negara, ada beberapa negara yang mewajibkan warga negara Indonesia itu punya visa. Bagian ini harus memastikan bahwa pelanggan itu mendapatkan visa tanpa penolakan. Sebab ya kalau visanya ditolak, otomatis semua perjalanan akan dibatalkan. Kalau misalnya Anda penasaran dan Anda mungkin mulai punya pelanggan yang ingin membuat visa, atau ingin tanya tentang visa, Anda bisa mengklik link yang ada di deskripsi. Yang ketiga adalah keuangan. Di sini, tim travel agent mengelola pembayaran dari pelanggan, kemudian mengatur pembayaran ke vendor, dan harus memastikan bahwa semua pengeluaran dan pemasukan itu tercatat dengan rapi. Divisi ini juga harus memiliki hubungan yang baik dengan bank, dengan money changer, karena kan terjadi transaksi ke negara-negara lain kan tentunya banyak mata uang yang dipakai. Mereka juga harus mengatur alur keuangan ini dengan sangat disiplin, karena margin travel agent itu tipis, tidak besar. Jadi kalau meleset, aduh, stres ya. Dan divisi ini juga harus disiplin dalam melakukan pembayaran pajak. Meskipun Anda sebagai pemula, mungkin Anda juga masih non-PKP, ya tetap aja Anda harus membayar SPT tahunan kan, dan harus tetap melaporkan transaksi-transaksi Anda. Nah, setelah semuanya ini di akhir bulan, biasanya akan dilakukan analisis dengan merangkum semua kegiatan yang ada dari bagian-bagian tadi. Ada bagian yang khusus untuk menganalisa. Biasanya kalau memang bisnis ini masih kecil dan masih mula-mula, pemilik bisa melakukannya sendiri. Analisis dan pelaporan ini membantu perkembangan travel agent Anda. Anda tahu tentang tren pasar, Anda tahu tentang kebutuhan pelanggan Anda. Karena pelanggan Anda dan pelanggan travel agent lain itu beda. Bagaimana kinerja travel Anda, sehingga ini dapat memberikan keputusan yang baik. Itulah sekilas tentang bagian-bagian di back office. Semoga video ini bisa memberikan wawasan yang lebih dalam tentang industri travel agent yang sedang Anda dirikan. Jika Anda menyukai konten ini, silakan Anda klik like dan bagikan kepada teman-teman yang menurut Anda membutuhkan video ini. Terima kasih, sampai jumpa.